terkait dengan dugaannya aparat TNI Polri yang membackingi judi online ini, Pak. Apakah Satgas sudah menemukan adanya indikasi tersebut? TNI Polri sudah mengetahui data-datanya siapa saja yang pemain judi online di TNI Polri. Rekan-rekan media sekalian, sore hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi sebagai tindak lanjut keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 tentang Satgas Pemberantasan Judi Daring. Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, dari Kepres tersebut beranggotakan beberapa kementerian dan lembaga. Oleh sebab itu, dalam rapor itu adalah mencari, menyamakan pola pikir dan pola tindak agar SOP yang ada di masing-masing kementerian lembaga ini kita menjadikan satu, sehingga kita memiliki satu rel yang sama. Kita letakkan rel yang sama dan kementerian lembaga itu berjalan dalam satu rel untuk mencapai tujuan, yaitu pemberantasan judi online. Dan dalam rapat koordinasi semuanya sudah bertemu untuk kita berjalan di satu rel, sehingga sudah tidak ada lagi yang namanya ego sektoral. Semua berpikir satu untuk mengefektifkan, mensukseskan judi, pemberantasan judi online tersebut. Rekan-rekan media sekalian, dalam waktu dekat, minggu ini termasuk minggu depan, kita akan melaksanakan 3 operasi, 3 penegakan hukum yang harus segera diselesaikan. Yang pertama adalah sesuai dengan laporan PPATK bahwa ada 4.000 sampai dengan 5.000 rekening yang mencurigakan dan sudah diblok. Tindak lanjutnya adalah PPATK segera melaporkan ke penyidik Bareskrim Polri. Walaupun PPATK juga memiliki wewenang untuk membekukan selama 20 hari. Setelah dilaporkan kepada penyidik Bareskrim, maka penyidik Bareskrim juga akan membekukan rekening tersebut dan memiliki waktu 30 hari untuk mengumumkan terkait pembekuan rekening tersebut. Setelah 30 hari tidak ada yang melaporkan bahwa pembekuan rekening tersebut berdasarkan putusan pengadilan negeri, aset uang yang ada di rekening itu akan kita ambil dan kita serahkan kepada negara. Dan setelah 30 hari pengumuman itu memang kita lihat, kita telusuri, maka pihak kepolisian juga akan bisa memanggil pemilik rekening dan dilakukan pendalaman dan diproses secara hukum bahwa nyata-nyata itu adalah pemilik dan mereka adalah bandar. Yang kedua, rekan-rekan media sekalian, kita akan melakukan penindakan jual beli rekening. Jual beli rekening yang sudah mungkin rekan-rekan media juga sudah mendengar berita itu. Modusnya bagaimana? Modusnya yang pertama adalah pelaku datang ke kampung-kampung, ke desa-desa. Setelah datang, mereka akan mendekati korban, ngobrol dengan korban, dan setelah itu dilakukan pentahapan berikutnya adalah membukakan rekening secara online, apalagi memiliki KTP dan sebagainya secara online sudah dibuka. Setelah rekening jadi, rekening tersebut diserahkan oleh pelaku tadi kepada pengepul
bisa juga ratusan rekening. Oleh pengepul dijual ke bandar-bandar tadi rekeningnya. Dan oleh bandar digunakan untuk transaksi judi online. Oleh sebab itu, rekan-rekan media sekalian, saya tadi minta kepada Wakabariskim termasuk Wakapuspom TNI agar membantu untuk memberantas jual beli rekening tersebut dengan mengerahkan para Babinsa dan Babin Kaptimas. Nanti yang terdepan adalah Babin Kaptimas. Yang pertama adalah untuk menindak pelaku ini, karena pelaku ini masuk justru sampai ke lapisan ke bawah masyarakat. Dan saya juga minta kepada Badan Puspom TNI dilapor kepada Panglima TNI agar segera dibuatkan radiogram, termasuk Wakabariskim dibuatkan radiogram, agar Babinsa Babin Kaptimas di seluruh Indonesia itu melaksanakan tugas yang saya sampaikan tadi, adalah melindungi masyarakat dengan cara siapa pelakunya itu segera ditangkap dan dilaporkan ke kepolisian, khususnya untuk jual beli rekening. Karena rekan-rekan media sekalian, korban yang ada di masyarakat sesuai data demografi pemain judo lain, usia di bawah 10 tahun itu ada 2% dari pemain, totalnya 80.000 yang terdetek. Kemudian usia antara 10 tahun sampai dengan 20 tahun itu ada 11% datanya, kurang lebih 440.000. Dan usia 21 sampai 30 tahun 13%, 520.000. Dan usia 30 sampai 50 tahun itu 40%, 1.640.000. Usia di atas 50 tahun itu 34%, itu jumlahnya 1.350.000. Ini rata-rata adalah kalangan menengah ke bawah yang jumlahnya 80% dari jumlah pemain 2,37 juta. Dan klaster nominal transaksinya untuk menengah ke bawah itu antara 10 sampai dengan 100.000 rupiah. 10 sampai 100.000 rupiah. Menurut data, untuk klaster nominal transaksi kelas menengah ke atas itu antara 100.000 sampai 40 miliar. Rekan-rekan media sekalian, apa tugas yang ketiga? Yang tugas yang ketiga adalah terkait dengan game online. Modusnya adalah membeli pulsa atau top up, di mana di mini market. Sasarannya adalah yang akan kita lakukan Satgas adalah menutup pelayanan top up game online yang terafiliasi, yang terafiliasi. Karena pengisian pulsa di minimarket kan bisa juga pulsa, bukan untuk permainan judi online. Namun apabila digunakan untuk judi online itu terlihat kode virtualnya atau akunnya terlihat. Ini juga saya minta bantuan. Tadi saya sampaikan kepada TNI maupun Polri, Babinsa dan Babin Kaptimas terdepan untuk bisa melakukan pengecekan dan penutupan, dan terdepan adalah Polri. Dalam pelaksanaan nanti secara demografi, di mana saja yang paling banyak, nanti dari Kepala PPATK akan memberikan data tersebut sehingga sasarannya tepat langsung kepada minimarket yang jual untuk top up. Dan berikutnya, rekan-rekan media sekalian, Kominfo akan menutup net access provider supaya provider yang ada di luar ini juga tidak memberikan ruang untuk pemain judi online yang ada di Indonesia, karena servernya ada di luar negeri. Dan Kominfo juga akan menutup internet service provider,
Dengan apa yang kita lakukan tadi, 3 yang utama dan 4 yang dilakukan, yang keempat dilakukan oleh Menkominfo, saya yakin minggu ini, minggu depan itu trennya judi online akan turun apabila sudah efektif di lapangan. Dan kami juga akan minta Kepala PPATK juga menginformasikan bahwa tren sudah menurun karena kerja dari 3 poin tersebut. Asal dilakukan secara efektif dan kami akan kontrol di lapangan. Berikutnya yang tidak kalah penting, rekan-rekan media sekalian, bahwa ada server-server yang dimasuki backdoor. Rata-rata milik pemerintah daerah. Ini ada backdoor. Namun BSSN sudah memonitor dan itu dilakukan oleh para hacker. Masuk ke website server milik pemerintah dengan beberapa pentahapan melalui initial access, eksekusi, dan persistent. Namun BSSN sudah melakukan tindakan awal untuk terus memberikan edukasi agar server-server milik pemerintah daerah juga aman dari backdoor oleh para hacker, karena banyak konten yang sembunyi di server tersebut. Dan saya yakin dengan kerja yang dilakukan oleh Satgas ini secara efektif, hari ini sudah bekerja, saya yakin modus-modus termasuknya di dalamnya adalah terkait judi online ini bisa turun trennya. Dan saya minta media juga mengikuti apa yang kita lakukan. TNI Polri segera turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan jual beli rekening. Kemudian TNI Polri juga akan turun ke lapangan menyelesaikan permasalahan-permasalahan isi ulang top up yang digunakan untuk game online. Kemudian Kominfo juga akan memutus jaringan-jaringan yang dicurigai sebagai akses judi online. Kemudian PPATK juga segera melaporkan kepada penyidik Polri untuk melakukan tindakan-tindakan. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, dan terima kasih atas perhatian rekan-rekan media sekalian. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Jadi Pak, saya Walda dari Antara ingin menanyakan beberapa hal terkait 5.000 rekening yang sudah didata PPATK. Nah, ini dari data yang Satgas sudah kumpulkan, kira-kira aliran dananya ini berasal dari, apakah ada indikasi berasal dari perusahaan judi online di luar negeri, dan temuannya seperti apa, dan apakah perusahaan itu juga menjadi sindikat untuk teman-teman aktivitas penjualan rekening di daerah tadi? Apakah ini sebuah sindikat besar atau terhubung atau tidak? Itu pertama. Kedua, soal minimarket. Tadi Bapak menyinggung ada modus baru soal top up games. Nah, apakah ini juga indikasi keterlibatan minimarket yang umum, ada keterlibatan minimarket umum seperti mungkin Alfamart, Indomaret? Apakah ada indikasi ke sana, atau mungkin Menko Polhukam dan Satgas akan melakukan mediasi ke perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan penutupan? Terkait terakhir Pak, website pemerintah tadi yang diserang ini, penguatan dari BSSN akan seperti apa Pak? Karena ini kan memang di daerah-daerah website-nya. Terima kasih kira-kira. Ya, untuk minimarket, ya, minimarket tidak semua minimarket dan niat minimarket itu adalah untuk top up untuk game online, tidak. Ya, tugasnya minimarket kan menjual. Namun ternyata di situ dimanfaatkan, ada yang memanfaatkan untuk permainan game online. Oleh sebab itu saya sampaikan virtualnya akan kelihatan, akunnya akan kelihatan. Ini yang akan dibantu oleh kepolisian untuk menutup. Kalau yang jual terkait dengan isi pulsa itu silakan, tapi yang terkait dengan untuk game online itu yang harus ditutup. Dan nanti kita bekerjasama dengan pemilik minimarket tersebut. Ini harus ditutup. Kalau yang jual untuk pulsa silakan. Ya. Kemudian untuk backdoor yang ada di server-servernya milik pemerintah daerah, BSSN terus mensosialisasikan, membantu, meng-clean up, termasuk menguji lagi apakah bisa berjalan tanpa adanya backdoor. Namun
itu terus akan dilakukan oleh BSSN. Dan terkait dengan rekening 4.000 sampai 5.000, nanti susu penyidik Bareskrim yang akan bisa menentukan ini punya siapa, 30 hari setelah itu kalau tidak punya akan dimasukkan kepada diambil untuk negara, dan siapa pemiliknya Bareskrim akan tahu dan dilakukan tentunya adalah proses hukum, karena selama ini Bareskrim juga sudah melakukan itu. Kami juga melihat datanya memang sudah dilaksanakan sesuai dengan paparan yang disampaikan tadi. Ya. Tadi saya Irfan dari wartawan Tirto.id. Ini menanyakan pertama, tadi Bapak menyebutkan bahwasanya Babinsa dan Babin Kaptimas akan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan judi online terutama di daerah. Tapi di sisi lain, kemarin kita mengetahui ada beberapa oknum anggota TNI dan anggota polisi yang terlibat dalam judi online. Nah, ini bagaimana pemberantasannya dan bagaimana penguatannya di internal terutama dari Kemenko Polhukam. Pertanyaan kedua, kemarin Pak Budiari juga sudah menyampaikan bahwasanya judi online dan pinjaman online itu seperti kakak adik, dan kalau bagaimana apakah ada penindakan khusus mengenai pinjaman online yang terkait dengan judi online? Terima kasih. Tidak semua anggota TNI Polri itu ikut dalam judi online. Pimpinan TNI Polri sudah mengetahui data-datanya siapa saja yang pemain judi online di TNI Polri. Tentunya mereka tidak dilibatkan, justru Babinsa, Babin Kaptimas yang mereka akan diberikan pelatihan sebentar, ya, briefing sebentar bagaimana mengetahui modus-modus jual beli rekening, dan termasuk juga modus-modus untuk isi ulang itu akan diberikan satu briefing singkat. Dan tentunya saya sampaikan sekali lagi bahwa yang di depan itu adalah kepolisian. Ya. Kemudian berikutnya terkait judi online dan pinjol. Memang judi online dan pinjol ini dua sisi mata uang. Justru yang lebih kasihan masyarakat itu bermain judol kalah, punya pinjaman di pinjol. Ini yang tentunya akan kita tindak sama-sama antara pinjol dan judol. Kecuali masyarakat itu memang kalah dengan uangnya sendiri. Ya. Yang kasihan yang dua ini juga bagian dari sasaran. Nanti kita akan berikan bagaimana triknya supaya pelaksanaan di lapangan ini juga bisa langsung mewadahi korban-korban dari pinjaman online. Nah, pinjaman online ini benar-benar menekan masyarakat, dan modusnya kita tahu hampir sama dengan jual beli rekening. Dan kasihan masyarakat, apalagi kalau sudah didatangi oleh debt collector, lari mereka, sembunyi, ketakutan. Ya. Tadi izin Pak, jangan lupa Pak, saya Bobi dari Menkom, Pak, izin tanya Pak terkait dengan dugaannya aparat TNI Polri yang membackingi judi online ini Pak. Apakah Satgas sudah menemukan adanya indikasi tersebut, adanya TNI Polri yang membackingi oknum ya? Ya, oknum TNI Polri, ya. Dan memang apakah sudah ada oknumnya, dan ini kan aktivitas judul udah lama Pak, kenapa baru pemerintah baru sekarang panas ini Pak, baru menindak ini bagaimana Pak? Dan ini kan belum ada penindakan kepada bandar. Kira-kira apakah Satgas menargetkan dapat menangkap bandarnya Pak? Terima kasih. Ya, tadi dihadiri oleh Puspom, Pusat Polisi Militer, Wakabareskrim, ya. Ini saya kira sudah tahu apa cara bertindaknya untuk itu. Ya. Yang jelas kita yang pertama adalah menyelamatkan rakyat. Rakyat dulu yang 80% rakyat itu yang mainnya hanya 10.000 sampai 100.000. Bayangkan rekan-rekan media sekali. Hanya seorang tukang cek pulang tidak bawa duit. Karena apa? Karena ingin melipat gandakan pendapatannya, namun habis di judi online. Masyarakat kecil kasihan. Ada lagi yang ingin mendapatkan lebih banyak dari hutang, kalah di judi online. Ini yang utama yang kita berantas. Saya minta rekan-rekan media sekalian juga terus mengikuti tugas Satgas ini, terutama adalah 3 tugas yang akan kita selesaikan dalam minggu ini, minggu depan. Itu ada hasilnya, khususnya yang nomor 2 adalah jual beli rekening, dan yang ketiga adalah top up isi ulang,
dan Kominfo juga akan menutup, itu pasti ada hasilnya karena menutup server yang ada di luar negeri. Untuk yang pertama tadi, laporan PPATK ini perlu waktu 30 hari dari laporan, karena setelah 30 hari tidak ada yang ngaku, maka aset berupa uang itu sesuai putusan pengadilan akan diambil untuk negara dan dilakukan tindakan hukum oleh aparat kepolisian. Demikian, terima kasih rekan-rekan media sekalian ya. Terima kasih. Selamat sore. Pak, selama ini Pak terkait penindakan